warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sahibus syafa'ati fi yaumil iltiqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini adalah tanggal 13 bulan Rajab, bulan yang sangat bersejarah, di mana pada bulan ini masyhur kita ketahui pada tanggal 27 Rajab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan langsung dari Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam sebuah peristiwa yang diberi nama peristiwa Mi'raj. Walaupun sebelumnya ada rangkaian peristiwa Isra, namun peristiwa Isra dan Mi'raj selisih di antara keduanya adalah 3 tahun. Namun ulama sering menggabungkan peristiwa Isra Mi'raj sebagai satu peristiwa penting bagi umat Islam. Negeri kita menyambut dengan antusias datangnya Agustusan. Warga negeri kita begitu antusias menyambut hari liburan, tahun baru, dan seterusnya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam menyambut dengan sukacita, yaitu datangnya ulang tahun diberlakukannya sholat untuk segenap kaum muslimin. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sholat adalah perkara yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah salat kita. Setelah salat, bagi orang kaya yang akan dihisab adalah kekayaannya. Dari mana sumber kekayaannya didapatkan? Dengan cara apa dia cari kekayaan itu? Bagaimana cara dia merawat kekayaan itu dan menyalurkannya sesuai dengan yang diatur oleh agama? Maka oleh karena itu orang kaya, banyak riwayat hadis meriwayatkan begitu lamanya hisab membuat orang kaya paling tertinggal masuk ke dalam surga, karena begitu banyak perhitungan, kalkulasi yang harus dipertanggungjawabkan atas kekayaan yang diamanahkan. Salat
Sebagaimana Allah nyatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah umat Islam ini dari berbuat fahsya. Fahsya adalah perkara keji. Sedangkala kita masih menemukan orang yang rajin salatnya namun berbuat fahsya, namun berbuat munkar. Apakah lalu kita akan menyalahkan salat? Harusnya yang harus dikoreksi adalah muraqabatun nafsi. Kita niti-niti awak kita atau mengintrospeksi diri kita. Sudah sempurnakah syarat sah salat kita? Bagaimanakah cara kita bertoharoh ketika kita selesai dari buang air besar? Bagaimana cara kita beristinja? Apakah sudah sempurna? Lalu bagaimana cara kita berwudu? Apakah sudah sempurna atau asal terlihat basah saja, walaupun basah bukan karena air wudu melainkan karena air lantai, dan seterusnya. Dan juga apakah sudah kita pahami betul-betul rukun sholat, dimulai dari takbiratul ihramnya, dimulai dari bagaimana cara kita membaca suratul fatihahnya, atau karena kita menjadi makmum lalu hanya terdiam saja setelah bacaan amin bersama imam. Padahal setiap diri kita, baik menjadi imam, menjadi makmum maupun sholat sendirian, wajib setiap rakaat kita menyelesaikan bacaan al-fatihah kita. Kecuali jika kita memang makmum yang tertinggal atau makmum masbuk fatihah atau masbuk rakaat. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini adalah hal yang sangat penting sehingga kita mau bersama-sama mendorong untuk adanya, yaitu halaqat tajwid Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an untuk memperbaiki bacaan yang wajib minimal untuk sholat. Ya, karena Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun sholat, maka wajib tajwid, makhraj sesuai dengan aturan yang ada ketika membaca suratul Fatihah. Begitu juga ketika kita mengkoreksi hal tersebut, akan mendorong kita meminta kepada para asatidz, para ustadz, para kiai untuk beliau-beliau mengajari kita perkara fikih sholat. Hidup masuk ke dalam perusahaan ataupun pemerintahan tidak bisa ditawar ketika menjadi satu rangkaian penting, satu paket. Persyaratan CPNS pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Andai kata ada satu poin yang tidak dapat kita penuhi, maka tidak bisa lolos kita ke dalam kualifikasi dan klasifikasi sebagai orang yang diminta oleh perusahaan atau birokrasi. Bahkan kekurangan umur 1 bulan sekalipun, jika itu sudah menjadi ketentuan, maka kita tidak bisa diloloskan sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Lampung Tengah. Artinya, urusan yang sebegitu duniawi tidak bisa ditawar. Maka pantas dan layakkah urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidup, yang memberi nyawa, yang memberi segalanya kepada kita, lalu kita coba mencari pembenaran agar kita tetap bisa sholat namun malas atau bakhil mengeluarkan zakat. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bulan ini adalah bulan Rajab, namun sepertinya di sebagian daerah semarak untuk menyambut peringatan Isra Mi'raj semakin berkurang. Pertanyaan terlontar dalam pikiran sebagian kita, apakah orang-orang ini sudah dimuhammadiyahkan semua sehingga menganggap ini tidak penting karena bid'ah? Atau orang-orang ini tidak lagi menyemarakkan peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj di masjid-masjid, di surau-surau, karena sudah memindahkan peringatan sholat di rumah mereka masing-masing bersama keluarganya, dengan cara menjaga sholat bersama keluarganya, menjaga sholat di rumahnya mereka bersama keluarganya. Artinya seremoni tidak terlalu dipentingkan lagi. Atau yang ketiga, justru menjadi indikator
Tidak tertariknya menyemarakkan peringatan Isra Mi'raj menjadi indikator orang tidak lagi tertarik menyemarakkan solat, mensyiarkan solat di tengah-tengah umat. Hal tiga ini kita bisa jawab oleh masing-masing diri kita. Saya ulangi, apakah yang pertama kita sudah dimuhammadiyahkan sehingga menganggap ini tidak penting, peringatan Isra Mi'raj tidak penting karena bid'ah dolalah? Atau yang kedua, justru sudah kita pindahkan peringatan syukur atas perintah sholat di rumah kita masing-masing, telah kita ajak anak, istri, keluarga, tetangga kita, sehingga tidak butuh lagi seremoni peristiwa Isra Mi'raj diperingati di surau dan masjid-masjid. Atau justru yang ketiga, ini menjadi indikator orang tidak lagi tertarik dengan sholat atau mensyiarkan kejadian pertama kali sholat. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj ini berkaitan dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ditinggal oleh pamannya meninggal dunia. Dalam beberapa bulan kemudian istrinya yaitu Khadijatul Kubra meninggal dunia. Dua orang penting, istrinya yang selalu menenteramkan hati Rasulullah dalam keadaan gundah sejak Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Istrinya yang telah mengorbankan hartanya miliaran rupiah untuk perjuangan agama yang diyakini bersama-sama dengan suaminya, sehingga diceritakan rupiah atau 4.800 miliar rupiah. Namun yang dikenal oleh umat adalah kezuhudannya atau pengorbanannya untuk agama. Hadirin yang mulia, juga sebelumnya telah meninggal dunia pamannya yang tercinta yaitu Ali, yaitu Abi Thalib, pamannya ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun Abi Thalib tidak sempat masuk Islam, menolak masuk syahadat ke dalam Islam oleh karena gengsi, namun Rasulullah SAW berdasarkan keponakannya, kekeluargaannya, beliau dibela dengan jiwa, raga dan kehormatan oleh pamannya. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada segenap kaum muslimin bahwa pentingnya menjaga amalan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah sebagai bentuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat merupakan hal yang pertama yang akan dihisab, merupakan hal satu paket dengan rangkaian rukun Islam yang lain. Mari kita ajak, mari kita doakan saudara kita, tetangga kita yang belum juga mau menegakkan sholat, yang belum mau juga melaksanakan sholat, yang mungkin sholatnya hanya ketika sholat Idul Fitri saja, maka tidak usah dicela, cukup didoakan dan diajak, lalu dibujuk agar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.